Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Septrianda, NPM 21321063. Di sini saya akan membahas tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Materinya ada 4, yaitu yang pertama pemakaian huruf, yang kedua penulisan kata, yang ketiga pemakaian tanda baca, yang keempat penulisan unsur serapan. Pertama, pemakaian huruf. Terdiri dari huruf abjad, yang kedua huruf vokal, yang ketiga huruf konsonan, yang keempat huruf diftong, yang kelima gabungan huruf konsonan. Untuk pemakaiannya sudah ada pada tabel di bawah ini. Selanjutnya huruf kapital. Kegunaan huruf kapital yaitu yang pertama digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat, yang kedua digunakan sebagai huruf pertama nama orang termasuk julukan, yang ketiga digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung, yang keempat digunakan sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Yang kelima digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Yang keenam digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu. Yang ketujuh digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Kedelapan digunakan sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. 9 digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. 10 digunakan sebagai huruf pertama semua kata dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Selanjutnya yang ke-11 digunakan sebagai huruf pertama setiap kata di dalam judul buku, keterangan, artikel, dan makalah serta nama majalah dan surat kabar. Ke-12 digunakan sebagai huruf pertama untuk singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Dan yang terakhir digunakan sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Selanjutnya huruf miring. Kegunaan huruf miring ada 3. Yang pertama, digunakan untuk penulisan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk daftar pustaka. Kedua, digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Yang ketiga, digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Selanjutnya huruf tebal. Kegunaan huruf tebal ada 2, yaitu yang pertama digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Yang kedua digunakan untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau sebab. Kedua, penulisan kata. Yaitu ada kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Kata berimbuhan. Imbuhan ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. C. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsurnya. D. Gabungan kata. Yaitu kata banjemuk termasuk istilah khusus ditulis terpisah. 2. Kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Ketiga, kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan dan akhiran. Keempat, kata yang mendapat awalan dan akhiran ditulis serangkai. E. Pemenggalan kata. 1. Pemenggalan kata pada kata dasar. 2. Pemenggalan kata turunan. 3. Sebuah kata terdiri atas 2 unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain. Pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. 4. Nama orang yang terdiri atas 2 unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. 5. Singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas 2 huruf atau lebih tidak dipenggal. F. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. G. Partikel. Partikel dengan akhiran lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya.
Singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf kapital. Setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Selanjutnya, angka dan bilangan. Angka terdiri dari angka Arab dan angka Romawi yang lazim dipakai sebagai lambing bilangan atau nomor. Penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dengan peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. J. Kata ganti. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan akhiran ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. K. Kata san dan si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Selanjutnya yang ketiga, pemakaian tanda baca. A. Tanda titik. Dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul penulisan, dan tempat terbit. Dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. B. Tanda koma. Dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Dipakai sebelum kata penghubung. Dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru. Dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Dipakai di antara nama dan alamat, tempat, dan tanggal. Dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. C. Tanda titik koma. Dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara. Dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. D. Tanda titik dua. Dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti penjelasan. Tidak dipakai jika penjelasan itu merupakan perlengkapan yang mengakhiri pernyataan. Dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Dipakai dalam naskah drama pada kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman dalam daftar pustaka. Selanjutnya E. Tanda hubung. Dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka. Dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Dipakai untuk merangkai. Dipakai untuk merangkai huruf bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Digunakan untuk menandai. F. Tanda pisah. Dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. G. Tanda tanya. Dipakai pada akhir kalimat tanya. Dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau belum dapat dibuktikan kebenarannya. H. Tanda seru. Dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Selanjutnya I. Tanda elipsis. Dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam satu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. J. Tanda petik. Dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah yang dipakai dalam kalimat. Dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. K. Tanda kurung. Dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda. Selanjutnya L. Tanda kurung siku. Dipakai untuk mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah
asli yang ditulis dengan orang lain. Dipakai untuk mengambil keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat di dalam tanda kurung. Selanjutnya M. Dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun. Dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Dipakai untuk mengambil huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. N. Tanda penyikat atau apostrof. Dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Pembahasan terakhir yaitu yang keempat, penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi dalam 2 kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Unsur-unsur yang dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing yang penulisannya dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.